Proses seleksi penerimaan murid baru tahap pertama telah bergulir di tingkat SMA SMK Sederajat di Garut, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi musnahkan barang bukti dari 73 perkara sepanjang periode 1 Januari hingga 30 April 2025. Puncak perayaan Hari Nelayan Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi digelar tradisi larung saji sebagai ucapan rasa syukur nelayan Ujung Genteng ke-59. Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, proses seleksi penerimaan murid baru tahap pertama telah bergulir di tingkat SMA SMK Sederajat di Garut, Jawa Barat. Sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, agar SPMB transparan dan tidak adanya titipan. Pihak sekolah pun tak hanya menerima pendaftaran secara online, namun calon peserta didik bisa langsung datang ke sekolah untuk mengantisipasi terkendala jaringan maupun kesulitan saat mendaftar. Sejak proses seleksi penerimaan murid baru pada tahap pertama di tingkat SMA, SMK Sederajat dibuka, sejumlah sekolah sudah banyak menerima calon peserta didik baru, salah satunya di SMA Negeri 2 Garut. Dalam tahap pertama ini mencakup 3 jalur utama, yaitu jalur domisili zonasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Untuk melayani para pendaftar, pihak sekolah tidak hanya melayani pendaftaran secara online saja, namun calon siswa baru bisa datang langsung ke sekolah. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, agar pihak sekolah tidak mempersulit saat proses SPMB, sekaligus agar transparan dan akuntabel. Kepala SMA Negeri 2 Garut Rozak Mulyana mengatakan bahwa pendaftaran SPMB dilakukan secara online dan luring untuk membantu para calon siswa yang mengalami kendala jaringan internet. Pihaknya pun mengapresiasi surat edaran Gubernur Jawa Barat tertanggal 5 Juni 2025 yang menekankan pentingnya pelaksanaan SPMB secara transparan, akuntabel, tanpa diskriminasi. Inilah bahwa para pendaftar yang secara luring sudah banyak yang datang ke SMA Negeri 2 Garut, dan kami melayani meskipun memang sebenarnya bahwa SPMB tersebut dilaksanakan secara online, tapi kita pun melayani para calon peserta didik yang mendaftar ke SMA Negeri 2 Garut yang karena kesulitan jaringan di tempat tinggalnya, maka kita melayani bagi para pendaftar calon peserta didik di SMA Negeri 2 Garut, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Tahun ini SMA Negeri 2 Garut membuka kuota sebanyak 432 siswa yang akan dibagi dalam 12 rombongan belajar. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Tim gabungan Polres Sukabumi Kota, Dinas Pendidikan Wilayah 5 Cabang Provinsi Jawa Barat, Satpol PP bersama kepala sekolah menggelar razia aturan jam malam untuk pelajar. 2 pelajar tingkat sekolah menengah atas yang terjaring langsung dihimbau untuk pulang. Polres Sukabumi bersama tim gabungan Dinas Pendidikan Wilayah 5 Cabang Provinsi Jawa Barat, Satpol PP bersama para kepala sekolah kembali menggelar razia aturan jam malam bagi pelajar. Dalam razia, tim gabungan menyusuri ruas jalan protokol dan lokasi keramaian, serta sejumlah kafe yang disinyalir masih terdapat pelajar berkeliaran. Seperti di Lapang Merdeka, 2 pelajar tingkat SMA ditemukan masih berada di luar rumah hingga pukul 10 malam. Kedua pelajar itu langsung diberikan himbauan dan dipulangkan karena melanggar surat edaran Gubernur Jawa Barat terkait pemberlakuan jam malam. Kabag Ops Polres Sukabumi Kota Kompol Deden Sulaiman mengungkapkan, tim gabungan memberikan imbauan dan surat edaran bagi pelajar yang masih ada di luar
hingga batas waktu yang telah ditentukan dan diarahkan untuk segera pulang. Kita melaksanakan sosialisasi terhadap surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang pemberlakuan jam malam bagi siswa-siswi atau pelajar yang masih sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA. Ini tentunya sangat kita dukung karena dengan demikian dapat mengurangi terjadinya risiko kriminalitas, apalagi pelajar banyak yang tergabung ke dalam geng motor maupun tawuran pelajar dan juga narkoba. Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Kota Sukabumi, Ceng Mamad mengungkapkan, pelajar yang ditemukan masih berkeliaran di malam hari akan dilakukan pendekatan bersifat pembinaan. Namun jika ada siswa yang terus-menerus melanggar aturan jam malam, maka pelajar tersebut bisa diarahkan mengikuti program pendidikan bela negara di barak militer. Nah, ketika misalnya ada anak usia sekolah itu ditemukan sampai berkali-kali, ini lebih kepada upaya pembinaan. Nah, mungkin nanti caranya apabila misalnya sudah beberapa kali patroli anak itu juga yang ditemukan, tentunya akan dibina dulu oleh pihak sekolah. Sekolah akan koordinasi dengan orang tua, dan apabila memang ini dipandang sudah agak serius masalahnya, nah kan kita ada program pendidikan Pancawaluya melalui pendidikan bela negara yang dilaksanakan melalui istilahnya barak militer. Patroli ini mendatangi sejumlah kafe dan tempat nongkrong di pinggir jalan, karena lokasi ini masih berpotensi adanya pelajar yang berada di luar rumah hingga larut malam. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat musnahkan barang bukti dari 73 perkara sepanjang periode 1 Januari hingga 30 April 2025. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih tertarik dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat aja. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya, Anissa Nurul Fitriani. Puluhan supir truk pengangkut pasir di Kabupaten Garut, Jawa Barat lakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Garut lantaran kesal dengan tingginya harga pasir dan menuntut adanya tindakan tegas terhadap kendaraan besar yang mengangkut pasir dari luar Garut. Dengan membawa truk yang biasa digunakan untuk mengangkut pasir yang sengaja diparkir di kawasan komplek pemerintah Kabupaten Garut, sejumlah sopir truk pengangkut pasir asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, lakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Garut. Aksi ini dilakukan agar pemerintah Kabupaten Garut dapat menyikapi berbagai permasalahan tambang. Salah satunya mengenai adanya perusahaan tambang yang melayani pembelian dari luar Garut dengan menggunakan kendaraan besar yang melebihi kapasitas, sehingga mengganggu arus lalu lintas dan merusak jalan raya. Koordinator aksi Devi mengatakan, unjuk rasa dilakukan karena mahalnya pembelian pasir di lokasi galian saat ini. Juga adanya perusahaan tambang yang menjual pasir keluar Garut dengan harga lebih murah dan tonase mobil besar. Terus harganya begini Pak, tronton tuh cuma 2 juta Pak, satu padahal 24 kubik. Kok kita mobil truk kecil yang hanya 8 kubik harus membayar 800, padahal jauh berbeda kan istilahnya. Berarti intinya tidak ada kesesuaian, tidak ada keseimbangan. Nah, dari kita sebagai asosiasi supir truk meminta keseimbangan atau penyesuaian harga agar daya beli masyarakat bisa tercapai. Karena kebanyakan untuk pengusaha-pengusaha truk dan sebagainya itu adalah pengusaha kecil UMKM. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Berbagai barang bukti narkotika, obat-obatan terlarang, dan senjata tajam dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Barang bukti hasil tindak pidana ini telah berkekuatan hukum tetap sepanjang periode 1 Januari hingga 30 April 2025. Berbagai macam narkotika jenis sabu dan ganja yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi berasal dari 73 perkara dengan berbagai jenis pelanggaran, mulai dari narkotika, pencurian, hingga pelanggaran Undang-Undang Kesehatan. Pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 673 gram, ganja 38 gram, obat-obatan terlarang 18.000 butir. Selain itu turut dimusnahkan 20 unit handphone, 14 timbangan digital, serta berbagai perlengkapan yang digunakan dalam kejahatan. Ini narkotika sabu-sabu kurang lebih 673 gram, ganja kurang lebih 38,8 gram, handphone 20 unit, timbangan digital 14 unit. Total perkara 39 perkara, kemudian Undang-Undang Kesehatan 16 perkara, tindak pidana pencurian itu ada kunci LPT, handphone, obeng kurang lebih 5 perkara, perkara lainnya kurang lebih 13 perkara, itu sajam dan pakaian. Ya, Pak, ini periode dari tahun berapa, Pak? Januari 2025 sampai dengan sekarang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi memusnahkan barang bukti 73 perkara sepanjang periode 1 Januari hingga 30 April 2025. Semuanya telah mendapatkan putusan ingkrah dari pengadilan. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, puncak perayaan Hari Nelayan Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi digelar tradisi larung saji sebagai ucapan rasa syukur nelayan Ujung Genteng ke-59. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Kalau ada tampang pasir,
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih serta dengan Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi oleh pemerintah dan instansi terkait. Kegiatan ini juga diakhiri dengan aksi memungut sampah sepanjang jalan utama di Kota Sukabumi. Persoalan sampah hingga saat ini masih menjadi persoalan di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah mengajak masyarakat agar selalu tertib dalam membuang sampah. Dalam pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, digelar di Gedung Juang 45 oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi bersama masyarakat dan instansi lainnya, mengajak masyarakat bisa lebih disiplin lagi untuk tidak membuang sampah di tempat-tempat umum. Pihaknya menyarankan agar masyarakat menghindari penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari, agar ke depan jumlah sampah plastik bisa jauh berkurang dibandingkan saat ini. Jumlah sampah yang ada saat ini sekitar 180 ton, sedangkan yang dikirim ke TPA sekitar 160 ton. Sehingga ada pemilihan sekitar 27% dari sampah plastik, sekitar 17% dari seluruh sampah yang ada. Wakil Wali Kota Sukabumi Bobi Maulana mengungkapkan, ada gagasan untuk memasang CCTV di beberapa titik lokasi yang berada di pusat kota atau lokasi-lokasi umum lainnya. Karena di lokasi tersebut sangat memungkinkan banyak warga yang dengan sengaja membuang sampah, khususnya berbahan dasar plastik seperti kantong, sedotan minuman, dan jenis sampah lainnya karena minimnya pengawasan. Kemudian kita terus aturan-aturannya di beberapa ruas jalan nanti, khususnya di tengah kota, bahwa ketika membuang sampah tidak pada tempatnya itu loh wilayah ini diawasi oleh CCTV seperti itu, ya. Mungkin nanti akan dimonitor, jadi nanti ke capture, ya kita ini aja dulu sosialisasikan dulu seperti itu. Kemudian
Semoga dengan itu masyarakat jadi terbiasa lah, minimal ada rasa takut dulu kan, begitu kali ya. Bobi berharap dengan langkah ini masyarakat bisa lebih disiplin lagi untuk tidak membuang sampah di tempat-tempat umum. Kegiatan juga diakhiri dengan aksi memungut sampah di sepanjang jalan utama di Kota Sukabumi dengan melibatkan seluruh peserta yang hadir. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polri gelar silaturahmi dan sosialisasi bersama Perbakin Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat di Selabintana, Sukabumi. Kegiatan ini untuk mengedukasi sekaligus mensosialisasikan aturan hukum kepada masyarakat bahwa penggunaan senjata api peruntukan olahraga, khususnya olahraga berburu, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan penggunaan senjata api yang sesuai undang-undang, Polri melakukan sosialisasi dan edukasi bersama Perbakin Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan dihadiri oleh atlet menembak yang tergabung dalam organisasi Perbakin bersama masyarakat. Hal ini untuk mengedukasi sekaligus mensosialisasikan aturan hukum kepada masyarakat bahwa penggunaan senjata api peruntukan olahraga, khususnya olahraga berburu, harus sesuai aturan yang berlaku. Wilayah Sukabumi dan sekitarnya masih memiliki wilayah hutan yang cukup luas dan diketahui memiliki banyak hewan jenis hama babi yang menjadi daya tarik penghobi menembak berburu. Namun tak jarang kegiatan berburu tidak memperhatikan aturan dan keamanan dalam menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan korban jiwa. Melalui kegiatan ini Perbakin dan masyarakat diberi pemahaman bahwa kegiatan berburu harus berpedoman pada peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar Polri, senjata api non-organik Polri, TNI dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Kegiatan berburu harus dilakukan secara berkelompok menggunakan senjata api non-organik Polri, TNI, peruntukan olahraga yang telah mendapat izin kepemilikan dari kepolisian serta memiliki izin berburu. Sosialisasi mengenai aturan hukum kepemilikan senjata api untuk olahraga. Karena maraknya terjadi kecelakaan dalam kegiatan berburu atau kegiatan olahraga berburu, ini akan sangat merefreshing teman-teman terkait dengan regulasi ketentuan mengenai aturan hukum kepemilikan senjata api. Saya kira sangat baik sekali diinisiasi oleh Mabes dan mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan. Sementara Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak mengatakan pihaknya akan memperketat izin perburuan serta mengawasi agar tidak ada perburuan ilegal. Dengan kegiatan ini berharap pihaknya dapat menyebarluaskan aturan hukum dan perburuan yang legal agar tidak mengganggu ekosistem yang ada saat ini, karena banyak lokasi yang tidak boleh dilakukan perburuan. Tentunya kami akan memperketat ini karena tadi setelah kita berbicara dengan teman-teman Perbakin, kemudian dari teman-teman kepolisian, bahwa ini akan kami lakukan menjadi lebih ketat karena banyak oknum yang merasa mengaku kami adalah anggota Perbakin karena lambang-lambang Perbakin kan banyak dijual. Kegiatan olahraga berburu juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Dan melalui kegiatan ini Polri menghimbau pada atlet menembak Perbakin agar tertib hukum dalam setiap kegiatan penggunaan senjata api sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 untuk menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puncak perayaan Hari Nelayan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, digelar tradisi larung saji sebagai ucapan rasa syukur nelayan Ujung Genteng ke-59. Tradisi ini diikuti nelayan dan warga yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sukabumi yang ikut dalam tradisi larung saji ke tengah laut. Nelayan dan masyarakat Ujung Genteng Sukabumi, Jawa Barat melakukan ritual larung saji sebagai tanda syukur atas hasil laut para nelayan yang diterima. Tradisi ini turun-temurun dari para leluhur sebagai bentuk rasa syukur para nelayan.
Sesajen ini kemudian dibawa ke tengah laut dan ditenggelamkan. Nelayan berharap setelah melakukan ritual ini hasil laut lebih melimpah. Karena saat ini hasil tangkapan ikan nelayan dalam kondisi berkurang. Tradisi larung dimulai dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama dari MUI Desa Ujung Genteng. Sebelum 2 jempana dilepaskan ke laut. Masing-masing jempana dihiasi ornamen lobster dan ikan layur, 2 hasil tangkapan laut utama di wilayah ini. Salah satu jempana berisi tumpeng, masakan telur dan olahan daging ayam. Sementara jempana lainnya memuat buah-buahan, sayuran dan kue. Wakil Bupati Sukabumi Andreas yang menghadiri puncak syukuran Hari Nelayan ke-59 memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara yang penuh makna budaya dan kebersamaan. Kegiatan ini bukan hanya ajang syukur para nelayan, namun daya tarik yang berpotensi mengangkat sektor pariwisata Sukabumi Selatan. Ini acara Hari Nelayan yang ke-59 tepatnya dari Ujung Genteng. Alhamdulillah prosesinya mulai dari awal tadi sampai hari ini proses larung tengah laut insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Siap. Mengenai aspirasi warga Pak ataupun nelayan mengenai dermaga seperti apa Pak? Ya, itu tadi juga ada beberapa yang sudah disampaikan. Insya Allah kita berupaya dan berusaha untuk mendorong agar ini bisa dapat terrealisasi melalui anggaran dari pusat. Sementara itu, Ketua Panitia Nelayan Ujung Genteng Asep JK mengatakan, larung saji tahun ini terasa istimewa karena kembali dilaksanakan di tengah laut setelah 2 tahun vakum akibat cuaca buruk. Tradisi ini bentuk rasa syukur nelayan atas rezeki dari laut. Tadi kita kembalikan lagi larung saji, alhamdulillah berjalan lancar. Tema kita hari ini, Syukuran Hari Nelayan ini adalah menjaga Laut Kidul Kubudaya. Itulah tema kami untuk Syukuran Hari Nelayan tahun ini. Berarti hari ini hari puncak ataupun malam puncaknya? Ya, hari ini puncak, barusan sudah kegiatan volleyball, sudah final, alhamdulillah sukses. Dan malam ini terakhir tutup dengan pegelaran wayang golek. Hari Nelayan ini merupakan acara tradisi nelayan sebagai upacara syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut bagi para nelayan. Selain itu juga syukuran nelayan Ujung Genteng ke-59 ini menjadi simbol budaya lokal dan membuka peluang ekonomi melalui sektor pariwisata. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sukabumi dan selamat beraktivitas kembali. Saya Anissa Nurul Fitrani bersama kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi Dibahas, di lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman padat
Kebakaran menghanguskan 4 kios di Jelas Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV.